Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bilangan desimal. Ya, bilangan desimal ini masih ada hubungannya dengan pecahan. Ya, silakan disimak penjelasan berikut. Oke, kalau kita eh, pengantar di awal tadi menjelaskan kalau bilangan desimal itu ada hubungannya dengan pecahan. Ya, jadi kalau dalam pecahan kita melihat eh, itu kan disamakan atau diibaratkan bilangan yang dibagi tapi hasilnya tidak bulat. Misalkan 2 dibagi 5 itu kan tidak bulat hasilnya ya. Jadi hasilnya berupa pecahan seperti ini. Tahu kalau kita menggunakan kalkulator ya, contohnya saya punya kalkulator di sini. Kemudian saya akan hitung ya, 2 dibagi 5 hasilnya adalah 0,4 ya. Dimana dalam pecahan hasil dari 2 dibagi 5 kalau kita hitung dengan kalkulator adalah 0,4. 0,4. Nah, ini disebut dengan bilangan desimal. Ya, dilambangkan dengan koma. Jadi, bilangan desimal itu ada koma di angka-angkanya. Ya, seperti yang kita ketahui, mungkin pelajaran di kelas 3 atau kelas 4, di mana ada dalam misalkan 102 ya, kita mau tahu di sini merupakan satuan, ini puluhan, dan ini adalah ratusan. Nah, desimal itu ya adalah bagian terkecil lagi dari runutan bilangan seperti ini. Misalkan 2 kalau yang kita ketahui satuan merupakan terkecil, tapi desimal juga merupakan runutan yang terkecil lagi ya. Kalau setelah koma dia ada 1/10, kemudian kalau ada angka lagi berarti dia 1/100 gitu ya. Kalau ada angka lagi dia 1/1000 ya. Bergantung berapa angka di belakang koma ya. Kita menyebutnya setelah koma ini di belakang koma gitu ya. Jadi semakin banyak angkanya, sepernya itu ya sesuai dengan digit angkanya. Kalau 1 berarti 1/10 karena digitnya hanya 1. Jadi 0 1. Kalau 2, 0 2 karena digitnya ada 2. Nah, diibaratkan seperti itu. Oke, kita akan simak bagaimana cara merubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal ya. Dengan cara tidak menggunakan kalkulator seperti tadi ya. Kalau seperti kalkulator berarti sangat mudah gitu ya. Caranya ada dalam penjelasan berikut. Oke, di sini saya punya bilangan 6/10. Bila ingin dijadikan bilangan desimal ya, kita tinggal membagi saja. Ini kan artinya 6 dibagi 10 ya. Jadi kalau kita susun dengan cara pembagian berarti 6 di dalam, 10-nya di luar. Nah, secara angka 6 itu kan lebih kecil dibandingkan dengan 10 ya. Jadi tidak bisa 6 dibagi 10. Tuh. Tapi supaya bisa dibagi 10, maka 6 ini harus menjadi puluhan. Ya, bukan satuan seperti ini. Maka supaya jadi sepuluhan, dia hanya kita tambahkan 0, kemudian kita berikan koma. Ya, karena hanya kita butuh satu angka 0 di belakang ini. Jadi biar supaya jadi 60 dan bisa dibagi oleh 10. Jadi kalau sudah 0, maka dia di sini kita tulis 60. Nah, kalau sudah 60 dibagi 10 artinya bisa dikerjakan. Oke, kita lanjutkan ya. 60 dibagi 10 perkalian 10 yang hasilnya 60 adalah 6. Di sini tulis 6, maka kita turunkan 60 dikurang 60 hasilnya adalah 0. Oke, selesai. Berarti bilangan desimal dari 6/10 adalah 0,6. Itu ya. Selanjutnya, nah ini sama angkanya 6 di atas, tapi di bawahnya penyebutnya yang di atas adalah 1/10, sedangkan yang di bawah adalah 1/100. Ya. Ada perbedaan sedikit, tapi cara menghitungnya hampir sama. Kita tulis di sini 100, di sini 6. Berarti
6 dibagi 100. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena angka di sini harus jadi ratusan, harus lebih besar dari 100 supaya bisa dibagi oleh angka 100 ini, ya. Kalau di atas kita tambahkan tadi berapa? 0, nah kalau hanya 0, dia hanya menambahkan di setelahnya satu digit saja nolnya, ya. 60 dibagi 100 belum bisa, maka kita tambahkan lagi 0 di sini supaya digitnya bertambah. Nah, ya, jadi di atas 2, di bawah juga 2. Itu cara menambahkannya. Berarti 600 dibagi 100 baru bisa, ya. Maka kita lanjutkan menghitungnya. 600 dibagi 100 perkalian 100 yang hasilnya 600 adalah 100 dikali 6, yaitu hasilnya 600. Oke. Jadi 6 per 100 hasilnya bilangan desimalnya adalah 0,06. Oke, contoh selanjutnya. Nah, di sini ada angka 5 dan angka 3. Pembilangnya 3 dan penyebutnya 5. Di mana kalau kita hitung berarti 3 dibagi 5. 3 dibagi 5. Ya, di mana angka 3 itu lebih kecil daripada angka 5. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini supaya angka 3 ini bisa dibagi 5, dia harus lebih besar dari angka 5. Maka kita harus berikan dia puluhan biar angkanya lebih besar. Maka kita tambahkan 0, di sini tambahkan 0. Jadi dia 30 angkanya, lebih besar dari 5. Sekarang perkalian 5 yang hasilnya 30 adalah 5 dikali 6. Berarti di sini 30 kali kurang. Nah, berarti 30 dibagi 5 adalah 6 di sini, ya. Berarti 3 per 5 nilainya sama juga dengan dalam bilangan desimal 0,6. Nah, bagaimana kalau misalkan pembilangnya itu lebih besar dibandingkan penyebutnya? Ya, kalau dia hasilnya bilangan bulat tidak masalah, tapi bisa jadi hasilnya kalau tidak bulat pasti akan menjadi desimal. Oke, saya contohkan ya. Misalkan ini saya hapus dulu. Saya punya contoh soal, misalkan di sini kita balik deh 5 per 3, ya. Artinya 5 dibagi 3, ya. Kita tulis caranya di sini. Ya, 5 dibagi 3. Memang angka 5 itu lebih besar dibandingkan angka 3. Tentu bisa dibagi, angka 5 bisa dibagi angka 3. Tapi kalau kita lihat hasilnya, tidak menjadi bilangan bulat, ya. Bisa jadi pecahan, bisa jadi desimal. Kita akan merubahnya menjadi bilangan desimal, ya. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Perkalian 3 yang mendekati 5 itu adalah 3 kali 1. Tulis 1 di sini, kita tulis 1 di bawah. 3 di bawah, ya. Kita kurangi. 5 kurang 3 hasilnya adalah 2. Ya. 2 di sini tidak bisa dibagi 3, ya. Maka kita berikan koma di sini, ya. Kita tidak perlu menulis 0 lagi, ya, karena di depan koma ada angka. Kalau tadi kan tidak ada angka, maka kita berikan angka 0. Maka di sini 20-nya kita tambahkan 0. 20-nya, angka 2-nya kita tambahkan angka 0. Jadi dia bernilai 20. Nah, 20 bisa dibagi dengan 3, ya. Perkalian 3 yang mendekati 20 adalah 3 kali 6. Ya. 18. Ya. Kita kurangi lagi, 20 kurang 18 hasilnya adalah 2. Nah, ini pecahan ini bilangan desimal ini tidak akan habis, ya. Karena dia 20 nanti ditambahkan lagi 0. Jadi kalau sudah begini, kalau sudah ada koma boleh ditambahkan 0 lagi gitu, ya. Dibagi lagi perkalian 3 yang mendekati 20 dan seterusnya, dan tidak akan habis. Ya. Maaf, 18.
16 hasilnya 2 lagi dan seterusnya. Jadi 1,666. Biasanya kita ambil 2 digit setelah koma. Nah, itu kalau misalkan ya tidak habis pembagiannya. Jadi kita tulis 1,6. Ya, ternyata ada tambahan lagi nih. Kalau tadi kita merubah dari bilangan pecahan menjadi desimal, maka kita harus bisa mengembalikan bilangan desimal menjadi pecahan. Oke, saya punya soal seperti ini, 0,6 ya. Kita ingin jadikan pecahan bilangan desimal ini ingin kita jadikan pecahan. Berarti caranya kita perhatikan dulu. Di belakang koma ada berapa digit? Ya, karena tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau satu digit berarti nilainya adalah dia 1/10 ya. Berarti kalau dia ada di belakang koma ada satu digit, pertama kita tulis dulu 1/10, baru angka di atasnya ini kita tulis semua tanpa menulis koma. Ya, komanya kita hilangkan. Berarti 0,6 dan angka 0 itu tidak ada nilainya, sama saja ya, 0,6 atau 6 itu sama saja nilainya. Kita hapus saja ya. Jadi 6/10. Nah, 6/10 kita sederhanakan lagi ya. Cara menyederhanakan ada di video saya sebelumnya. Kita sederhanakan dengan angka, kita bagi dengan angka yang sama ya. Bisa dua-duanya dibagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 itu 3, sedangkan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi kembali lagi, jadi 3/5. Kalau dilihat soal sebelumnya, itu 3/5 dijadikan desimal hasilnya 0,6, 0,6 dijadi pecahan hasilnya adalah 3/5. Oke, soal selanjutnya saya punya soal seperti ini. Kita ganti warna ya. 2,5. Oke, seperti biasa. Kalau di belakang koma kita lihat ada berapa angka, ada berapa digit. Ada satu digit, berarti dia 1/10. Nah, kita tulis angka yang di sini dan kita tinggalkan komanya. Jadi 25/10. Kita sederhanakan dulu ya. Sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. 25 dibagi 5, kemudian 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2/5. Dan pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Tentunya bisa dijadikan pecahan campuran ya. Berarti kalau kita jadikan pecahan campuran itu 2, 1/2 ya. Cara merubahnya ada di video saya sebelumnya untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya soal di mana belakang koma itu ada 2 digit. Misalkan saya punya angka seperti ini, 1,52 gitu ya. Itu kalau dijadikan pecahan, kita lihat digitnya di sini berapa? 2. Berarti dia 1/100. Ya. Kemudian di atas kita tulis 152. Ya, 152, di mana digit yang di sini kita hiraukan gitu ya. Nah, ini baru kita perkecil lagi. Kita perkecil lagi dengan angka yang sama ya. Ini 152 dibagi 2, kemudian 100 dibagi dengan 2 juga ya. Berarti di sini 50. Kemudian 152 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. Bisa kita perkecil lagi ya. Dan kita perkecil lagi sampai dia menjadi pecahan terkecil gitu ya. Ini masih kita lanjutkan lagi ya. Karena durasi videonya sudah terlalu panjang, maka tidak saya lanjutkan. Nanti bisa dihitung lagi selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.